Halo Besti, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kalian semua. Oh iya, barusan saya habis nonton nih. Nonton film horor. Judulnya Ivana. Jadi filmnya itu tadi itu di bioskop, seru nih. Dan bioskop ini ada di kawasan sekitaran Bandung. Dan tadi aku ada di studio 1. Studio juga menayangkan film Ipana juga, dan studio lain juga banyak. Dan di dalam studio 1 tadi yang saya tonton rame, banyak sekali orangnya, hampir penuh lah, hampir sama lah sama KKN di Desa Penari, sama-sama hampir penuh, tapi ini hampir penuh. Dan mungkin nanti beberapa hari kemudian pasti akan rame juga, soalnya kan di TikTok juga rame ya, di mana-mana di sosial media lagi rame nih tentang Ipana. Oh iya, filmnya itu ya menegangkan sekali. Pokoknya seru, kalian harus nonton. Nih, aku kasih bocorannya dikit tentang filmnya. Nah, film ini diawali dengan tragedi tahun 1943, di mana ada noni Belanda yang keluarganya itu disiksa sama tentara Jepang. Nah, noni Belanda ini namanya Ivana. Noni Belanda dibunuh dan dipenggal kepalanya sama samurai oleh si Matsuya. Matsuya ini tentara Jepang. Padahal si Matsuya ini dikasih tahu apa-apa tentang Indonesia oleh Ipana. Tapi entah mengapa Matsuya membunuh dengan memenggal kepala Ipana. Yang awalnya disiksa dulu tentunya. Serem banget. Nah, padahal Ipana juga sayang sekali sama pribumi warga Indonesia. Tapi warga Indonesia bukannya menolong, malah sama-sama menyeret Ipana sehingga Ipana dibunuh oleh si Matsuya. Nah, namun ada satu orang yang mencintai Ipana, dan dia orang pribumi, dan karena dia warga pribumi ini, yang satu orang ini pemuda, marah sekali sama warga pribumi lain karena Ipana dibunuh dengan sadisnya. Oleh karena marahnya itu, si Ipana ini dijadikan patung. Jadi badannya itu disemen, dibukain dulu bajunya, kemudian disemen dan disimpan di ruang bawah tanah, di rumah yang ada ruang bawah tanahnya, pinggir panti. Nah, adegan selanjutnya adalah adegan di mana ada bis jurusan Jakarta Bandung via Cimaju, yang mana bisnya itu di dalamnya ada banyak penumpang, dan diantaranya ada Ambar dan Dika adiknya. Nah, turunlah si Ambar dan Dika. Di Ambar ini adalah gadis yang matanya mempunyai kekurangan, yaitu low vision, kurang melihat, dan turun di kawasan sekitaran Cimajo. Itu ada teteh. Hei teteh, sini kalau mau ikutan mah duduk. Oh ya udah kalau nggak mau. Ambar dan Dika turun di sekitaran hutan, di kawasan tengah-tengah, pokoknya ada sawah. Nah, busnya itu bus mini, dan turun di hutan. Kemudian tiba-tiba Ambar ada di depan panti dan disambut oleh Agus dan mamahnya. Kata Agus, teh Ambar, apa kabar Dika? Namun kemudian Ambar masuk ke dalam panti, dan di sana ada nenek-nenek dan kakek-kakek yang hanya berapa orang ya, dikit. Ada nenek Ani, yaitu Ibu Yati Surahman yang terkenal kala itu. Terus ada nenek Ida, ada kakek Padli, ada Arthur, dan juga ada Agus yang tadi nyambut, dan pacarnya Agus, yaitu siapa ya, Rina apa Rini gitu namanya. Nah, ya Ambar tuh nanya, kok cuman segini,
Oh iya, soalnya yang lain kan pada pulang, besok kan mau lebaran gitu. Nggak tahu lebaran Idul Adha, nggak tahu Idul Fitri, pokoknya mau lebaran. Kayaknya Idul Fitri deh. Nah, setelah itu Dika, kakek Padli dan semua main-main di halaman panti, dan mereka bermain piringan kuning. Piringan kuning itu apa ya namanya ya? Ada yang tahu nggak? Pokoknya ada lah di dalam film itu disebutkan piringan kuning itu apa namanya, cuman aku lupa. Nah, si Dika melempar piringan kuningnya itu malah ke rumah kosong yang pinggir panti. Kemudian turunlah hujan lebat sekali. Kata kakek Padli, ayo Dika, masuk ke dalam panti. Karena ini hujan reda, biarin aja piringan kuningnya mah disimpan di situ. Tapi si Dika nggak mau, malah mau ngambil piringan kuning ke dalam rumah kosong yang pinggir panti itu. Karena Dika sendiri ya ditemenin sama Arthur, sama Agus, sama kakaknya juga Ambar. Nah, di dalam rumah yang kosong itu, Ambar terperosok ke dalam ruang bawah tanah, yang mana di dalam ruang bawah tanah itu ada patung yang di dalamnya ada jasad Ivana yang waktu tahun 1943 itu di semen sama si orang Indonesia ya, yang kekasihnya itu. Nah, terperosok lah, lalu ternyata di sana juga ada tangganya. Jadi sambil menolong Ambar, yang Arthur, Agus sama Dika juga turun ke bawah. Dan di sana mereka melihat peti, di dalamnya ada buku-buku diari Ipana dan segala macam barang-barang lah pokoknya. Dibawa lah si peti itu sama si mereka, sama Agus, sama Arthur, sama Dika. Nah, Ambar terakhir. Nah, ketika mau naik, mereka udah naik, Agus, Arthur sama Dika naik ke atas tangga, naik ke lantai 2, ke lantai utama maksudnya. Nah, tiba-tiba si patung itu bergerak, cuman Ambarnya itu nggak bisa lihat. Nah, penonton histeris dong karena lihat itu si patung bisa gerak ternyata, karena memang di dalamnya kan jasad Ipana, patung tanpa kepala itu. Nah, udah aja. Scene berganti ke suasana malam takbiran, yaitu dimana kekasih Agus yang namanya Rina apa Rini gitu lagi masak opor, sedangkan Agus dan Ambar bikin ketupat, pemasukan ketupat. Karena melihat Ambar dan Agus terlalu dekat dan ya terlalu akrab lah ya tentu saja otomatis kekasihnya itu yang namanya Rina Aparini itu cemburu gitu kan, sampai banting-banting panci lah di dapur, pokoknya nama kekontrengan lah. Nah, udah kekontrengan, kemudian si Agusnya nyemperin, kenapa sih? Nah, oh kamu marah-marah, kan dia, iya kamu terlalu dekat katanya, kata si Rina apa si Rin itu, kata kekasih Agus itu, kamu ya terlalu dekat sama Ambar. Ya kan dia teman kecil aku, kata si Agus teh. Kata terus si Agus teh membujuk kekasihnya yang namanya Rina Parin itu jadi gini. Kamu kalau lagi ngambek gemesin deh pokoknya, terus nanti kayak gitu melakukan hubungan dewasa lah pokoknya, padahal malam takbiran ya. Dan gitulah pokoknya seru. Setelah itu masih panjang lagi nih cerita, tapi kayaknya waktunya nggak sampai. Ya udah deh, mungkin kalau ada waktu nanti dilanjut lagi ya. Yuk mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua.